inilah tanda-tanda varises yang perlu dikenali sehingga nanti perlu pemeriksaan. Kalau ada keluhan silahkan ke kami, ke dokter bedah torak kardiak vaskular di Sentra Medika Cisalak untuk tata laksana selanjutnya. Pertama adalah munculnya pembuluh darah di kaki yang melebar, kelihatan seperti urat-urat yang melebar, seperti jala-jala. Berlanjut kemudian lambat laun akan muncul seperti cacing atau ular ya di kaki. Itu merupakan pembuluh darah yang melebar. Apabila tidak tangani, lambat laun akan terjadi bengkak atau edema. Bengkak di kaki, tidak ditangani, dia akan berlanjut menuju ke arah hiperpigmentasi. Munculnya warna kecoklatan di kaki, lambat laun juga apabila ditangani dia akan berubah menjadi luka ulkus vena, di mana terdapat luka yang nggak akan sembuh-sembuh. Itu aja tanda-tanda yang perlu kita waspadai terjadinya pada varises. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini solusi medis modern untuk mengatasi varises. Varises ini satu konsekuensi ya, kondisi medis yang mungkin prevalensinya lumayan banyak di masyarakat kita. Tapi kasusnya adalah seperti tadi kita bahas segmen sebelumnya, banyak orang ngerasain kayak kayaknya nggak ada masalah deh. Maksudnya nggak ngerasain gejala klinis yang gimana-gimana, sehingga hanya kayak looknya aja atau kosmetik atau estetiknya aja, sehingga banyak orang nggak mengobati. Padahal seperti tadi disampaikan oleh Dr. Jihan bahwasanya ini ada konsekuensi medis yang harus dihadapi ketika tidak tertangani atau terlambat penanganan. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar varises ini. Penanganannya seperti apa dengan solusi medis modern. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Jihan Lukmanul Hakim, SPBTKV, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular, subspesialis vaskular dan endovaskular dari Sentra Medika Hospital Cisalak. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sedikit banyak kita sudah spill dia seputar varises. Tapi kalau by definition secara medisnya, varises ini kondisi seperti apa? Mungkin kalau kita masyarakat awam kok kayak itu kayak ada ularnya di kakinya ya, melengkuar-melengkuar gitu. Itu sebenarnya kondisi seperti apa sih dok kalau si varises ini sendiri? Jadi itu adalah manifestasi dari gagalnya katup. Katupnya bocor. Harusnya di vena itu ada katup. Vena itu tidak punya tekanan, dia punyanya katup untuk memastikan darah itu balik ke jantung. Karena katupnya itu ada masalah, dia bocor. Akhirnya apa yang harusnya larinya balik ke jantung, dia turun lagi ke bawah. Karena turun ke bawah, lambat laun dia akan melebar. Ya, selama melebar, nongol tadi yang di superficial, yang di bawah kulit, pembuluh darahnya akan seperti cacing atau ular itu tadi. Dia melebar seperti itu. Akibat daripada kegagalan katup untuk memompa darah balik ke jantung, karena dia terjadi insufisiensi atau kebocoran. Oh, berarti ini hubungannya sama perjantungan ya? Maksudnya kayak pembuluh darah dan perjantungan. Maksudnya kan itu kan ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Keluar kan karena didorong oleh jantung, dipompa ya maksudnya. Ketika balik, dia harusnya balik ke jantung, dia tidak kuat. Pompanya untuk menopang itu atau gimana Mas? Bukan tidak kuat, jadi terjadi kebocoran daripada katup tadi. Oh. Jadi vena itu sifatnya statis, dia itu tidak ada tekanan. Dia bisa dipompa ke atas karena kita jalan, karena kita gerak. Sehingga vena itu bisa memompa balik ke jantung. Dengan harapan kita bisa jalan baik, olahraga yang baik, sehingga darah itu balik ke jantung dengan baik. Sehingga bisa tidak terjadi varises itu tadi. Nah, berarti kan normalnya manusia adalah venanya ini katupnya akan mendorong istilahnya balik ke jantung. Karena kan memang dia muter gitu kan, sirkulasinya seperti itu. Nah, ketika terjadi kegagalan itu apa yang menyebabkan katup itu jadi disfungsi gitu? Ya, pertama ada sumbatan. Tadi ya, orang yang gemuk, ibu hamil yang gemuk, kan tadi kan ketekan pembuluh darahnya. Ibarat kata sumbatan ya. Akhirnya harusnya dia pompa ke jantung, karena dia ada tekanan tadi, venanya tertekan, terjadi sumbatan, sehingga dia balik lagi ke bawah. Dan itu kan tidak jadi sekali, tapi berulang-ulang dan setiap hari. Jadi itu jadi masalah karena ketekan. Kemudian reflaks, alirannya balik ke bawah. Harusnya kan ke atas, balik ke jantung. Reflaks dia ke bawah, itu yang menjadi penyebab dia akan merusak katup itu tadi. Melebar, akhirnya membesar, jadi varises.
varises. Itu beberapa kondisi sesimpel itu aja mungkin ada, atau ada orang-orang dengan kondisi-kondisi khusus yang akhirnya mereka juga rentan. Maksudnya kayak ibu hamil kan memang kondisi yang tidak akan selamanya hamil kan gitu ya. Itu kalau ada kondisi yang lain maksudnya benar-benar yang entah secara genetik atau orang-orang dengan komorbid tertentu atau dengan kondisi tertentu, Dok. Memang untuk genetik ada, jadi yang dari janin ya habis lahir kemudian ibu varises ada. Yang kedua yaitu ya tadi karena kebiasaan pola hidup kita atau dengan kehamilan itu tadi. Dengan kehamil, berat badannya berlebih, jarang olahraga, berdirinya lama, kerjaannya begitu-begitu aja berdiri, kemudian tanpa diimbangi pola hidup yang sehat. Kemudian penyebab yang ketiga bisa karena ada trombus ya atau sumbatan di pembuluh darah ya, trombus murni trombus ataupun karena trauma bisa juga. Kalau ada orang-orang dengan apa kayak minum obat tertentu, Dok, misal atau kayak gini deh, kayak orang-orang hipertensi gitu atau sindrom metabolik itu gimana? Jadi yang kita bicarakan kalau varises adalah hipertensi vena. Kenapa? Ya tadi ada sumbatan. Kalau ada sumbatan kan akan dipaksa untuk memompa ke atas, tapi ada sumbatan, akhirnya terjadi hipertensi vena. Sebenarnya karena tekanannya nggak bisa balik ke jantung, pompanya terus memompa untuk ke atas, terjadi hipertensi vena, atopnya kalah, akhirnya melebar, terjadilah varises. Bagi mereka yang sudah hipertensi, haruslah diubah pola hidupnya. Mengubah pola hidup mudah diucapkan, tidak hanya susah obat-obatan dilakukan. saja, tapi mengubah pola hidupnya. Tapi kalau untuk yang aktif minum obat hipertensi, ada hubungan nggak? Sebenarnya sih tidak sih. Tapi yang jelas itu kan karena tadi proses hipertensi vena. Kalau kita bicara dengan hipertensi yang kita ukur biasanya kan hipertensi di arteri ya, tangan diukur itu merupakan penyakit tensi yang sering kita temui di masyarakat. Nah kalau minum obat tensi ya minum aja karena sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian tadi kembali lagi ke pola hidup kita sebetulnya. Baik. Munculnya varises itu karena pola hidup kita. Mau minum obat tensi kalau paru-parunya masih gemuk juga, kan tadi saya bilang permasalahannya adalah ketekan tadi venanya, bukan karena hipertensinya, tapi karena polanya, pola hidup kita berdiri lama, duduknya lama, ketekan seperti itu. Berarti ini pengaruh ke ya itu ya body mass index juga gitu, indeks massa tubuh juga, proporsional tubuh juga itu berlaku. Jadi tidak hanya ngomongin masalah-masalah lain, tapi juga ya itu pola hidup sedentary lifestyle itu ya, Dok, itu juga berpengaruh banget. Betul. Ternyata paling banyak itu ya. Oke, nah itu kita. Jadi bukan hanya tadi ngomongin masalah usia ataupun pakai high heel ya, tapi ada beberapa kondisi yang lain juga yang sebenarnya jadi utamanya kasusnya itu banyak karena itu seperti itu. Nah sekarang tuh gini, orang kalau berbicara masalah darah yang mengalir dari jantung keluar masuk lagi dan akhirnya mandek dan akhirnya ngumpul di pembuluh darah dan akhirnya jadi varises, kan gini, logikanya kita adalah tubuh kita itu kan perlu darah yang mengalirkan oksigen, nutrisi dan lain sebagainya. Tapi kalau ada penumpukan di satu sisi berarti akan ada kekurangan dong atau gimana, Dok? Kita tuh ciptakan Allah sebegitu hebatnya Allah ciptakan kita. Kita the great creature. Sudah siapkan Allah itu jalur-jalur pembuluh darah nggak hanya satu, ada cadangannya. Ada jalur yang lain. Pada vena itu ada dinamakan vena dalam atau profunda atau vena dalam. Yang kedua adalah vena superficial. Baik. Kalau terjadi masalah di vena dalam, dia akan berefek tadi ke vena superficial. Karena apa? Ada sumbatan atau ada reflux dari vena dalam, dia akan berefek pada vena superficial. Karena di antara vena superficial atau vena yang luar ya, yang di kulit, sama yang di dalam itu ada namanya vena perforator yang menghubungkan. Kalau terjadi reflux, lambat laun, pembuluh darah yang di vena superficial akan tadi melebar, akhirnya nongol keluar. Seperti itu. Kalau ada sumbatan di vena superficial saja, tidak ada vena dalam, ya dia akan nongol juga sama. Gitu. Tapi kan dia ada vena perforator tadi yang menghubungkan ke vena dalam, dia masih aman. Oke. Tapi sebenarnya kayak penumpukan itu benar-benar darahnya itu stay di situ aja atau kayak tetap dihajar sama aliran yang lain tapi akhirnya aliran yang baru yang numpuk di situ. Jadi pembuluh darah itu tadi tidak hanya satu, penumpukannya di mana harus kita pastikan dulu. Oke, baik. Kalau dia ada di vena dalam, namanya penyakitnya lain, namanya deep vein thrombus, DVT. Berbeda dengan varises. Kalau varises tadi adalah
vena yang melebar di vena superficial yang terjadi, akhirnya venanya itu ada yang naik, ada yang turun, akhirnya melebar, ada yang tabrakan seperti itu. Akhirnya bengkak kakinya. Tapi proses pembengkakan itu, penumpukan itu bisa berlangsung berapa lama sih, Dok? Selama terjadi sumbatan atau reflux tadi akan terjadi pembengkakan. Makanya pasien baru akan mengeluh. Dia akan ke rumah sakit, Dok, kaki saya bengkak kan gitu. Oke. Banyak pasien yang bandel. Nggak, yang penting varises tapi ya biarin aja karena nggak ada efek. Akhirnya tunggu aja lah gitu, biarin aja. Akhirnya bengkak, baru ke rumah sakit, baru ke dokter. Itu tipikalnya orang Jawa banget ya, nunggu keluhan dulu baru ke rumah sakit ya. Tapi dia itu bisa kayak, kan biasanya ada tumbuhnya itu cuma satu, terus kemudian dia melebar banyak titiknya, berarti dia akan terjadi tumbukan terus di titik-titik yang lain. Bisa jadi. Oh, karena kan biasanya ada yang kita ngeliatnya Ya. ini aja, tapi ada orang tuh yang berundul-berundul gitu ya. Jadi pembuluh darah kita di vena, di superficial atau GSV, Great Venous Vein, sama vena dalam. Di sini ada vena perforator di sapheno-femoral junction yang di atas atau sapheno-femoral di poplitea itu ada. Kalau ada sumbatan di superficial dia akan menghambat aliran sehingga bengkak itu tadi muncul. Kalau enggak, pertama yang diawali adalah varises, keluarnya urat-urat itu tadi. Nah itu dia. Lambat laun dibiarin, akhirnya jadi bengkak. Nah, Setelah bengkak, lambat laun jadi mencoklat, kulitnya kehitaman. ya betul. Lambat laun dibiarin jadi luka nggak sembuh-sembuh di atas betis. Itulah yang sebenarnya kita ingin cegah. Nah, jadi jangan sampai di tahap itu ya, dari awal sudah ditangani. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sate. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar solusi medis modern untuk mengatasi varises. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Jihan Lukmanul Hakim, SPBTKV, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular, subspesialis vaskular dan endovaskular dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Kalau kita tadi kan dokter menyebutkan, wah datangnya itu udah kalau mulai keluhan gitu ya. Masalahnya keluhan ini kan tidak terjadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ya. Itu kan pasti prosesnya lama sekali. Nah, sampai akhirnya muncul keluhan itu, emang nggak ada gejala-gejala klinis atau tanda-tanda atau yang dirasain sama ini orang gitu ya, sehingga akhirnya datangnya udah keluhan yang parah gitu. Maksudnya kayak kan ya itu kadang-kadang anomali dalam tubuh kita kan harusnya kita bisa ngerespon ya, tapi banyak orang mungkin nggak tahu denial, nggak tahu adaptif dengan kondisinya, itu nggak ada yang dirasakan atau di awal-awal gitu, Dok, atau gimana? Di awal-awal pasti ada rasa discomfort ya, nggak nyaman di kaki, pegel terutama. Kaki sini kok habis jalan jauh kok pegel ya, malam hari mau tidur kok pegel ya. Kemudian terasa berat ya ini kaki, seperti itu. Harusnya dari awal pun pasien sudah akan merasakan keluhan-keluhan itu, tapi karena dianggap biasa aja lah, dipijit juga hilang, seperti itu. Itu yang mengakibatkan datang sudah dengan keadaan sudah timbul kecoklatan, bengkak, kemudian dada luka, seperti itu. Tapi prosesnya itu kan kalau kita pikir kayak karena gejala klinisnya mungkin banyak orang mengabaikan gitu ya, Dok ya, sehingga akhirnya terjadi perburukan. Dia itu bisa sampai buruk banget, maksudnya kayak tadi ya sampai mencoklat hitam sampai hanya muncul luka gitu ya. Itu karena memang terus-terus faktor risikonya terjadi dan orang itu kayak masa sih sampai ada luka dia nggak benar-benar sadar gitu, Dok, atau gimana sih? Mungkin sudah ada luka itu bukan orang nggak sadar, mungkin karena ya dibiarin aja gitu loh. Entah diobatin juga sembuh, tapi ternyata sebulan nggak sembuh-sembuh, 2 bulan nggak sembuh-sembuh, akhirnya baru ke rumah sakit gitu untuk berobat. Sebetulnya ya abai istilahnya. Biarin aja nanti juga sembuh, seperti itu. Padahal kalau dicegah sejak awal, maunya kok pegel-pegel, nggak enak ya, kok berat, nggak enak ya, konsultasikan ke dokter. Nanti biar diperiksa, dipastikan itu apa penyakitnya, biar dicegah itu lebih enak daripada kita ngobati di akhir. Kalau sudah ada luka, kan harus tindakannya
diobati lukanya, dioperasi. Kalau diobati dari awal, dicegah kan lebih nyaman. Betul ya, jadi sebenarnya dari awal gitu ya, karena prosesnya juga pasti akan lebih singkat seperti itu ya, dan lebih cepat sembuhnya gitu. Tapi sebelum akhirnya kita ngomongin tindakannya apa gitu ya dok ya, kalau gini, kan karena tadi ya terjadi pembiaran gitu ya, orang-orang kayak gini aja nggak apa-apa lah dipijit aja gitu. Nah akhirnya ketika akhirnya terus menerus dan akhirnya perburukan terjadi, apakah ini hanya ngefek di pembuluh darahnya aja? Dalam artian kayak ya kosmetik pasti iya, medis di sekitar pembuluh darah, vena yang terutama itu, atau dia bisa ngefek ke seluruh tubuh? Karena ini hubungannya sama pembuluh darah gitu. Ya. Namanya komplikasinya sakit, atau gimana? namanya jari yang sakit, kanan, kiri juga akan merasakan nggak enak. Kaki ada yang sakit, pasti juga tubuh mesti nggak enak. Seperti ini kan kita harus hindari. Kalau sudah memang ada yang nggak beres di tubuh kita, ya segeralah ke dokter dikonsultasikan. Kayak tadi kan fokus kita ke varises, kalau memang ada keluhan pegel, kemudian terasa berat, kemudian kok tambah bengkak, kemudian ada kecoklatan, ya kita harus curiga ke arah sana, ke arah varises. Sebaiknya segera konsulkan ke dokter, seperti itu. Semua orang kepikiran kayak apakah varises ini komplikasinya bisa separah, semisal dok kayak karena dia menghitam terus kayak pecah pembuluh darahnya, itu bisa nggak sih dok? Dan akhirnya kayak ngefek ke apa? Sebetulnya bukan pecah ya, karena bengkak itu tadi terjadi inflamasi yang menaun di situ, ya, karena melebar, akhirnya menimbulkan inflamasi keluar, menaun, akhirnya kecoklatan, terjadi perpigmentasi, lambat laun kalau nggak diobati, dibiarin aja, diabaikan aja, ya timbul luka. Lukanya ya nggak akan sembuh-sembuh. Diobati, dirawat, tidak akan sembuh-sembuh karena penyebabnya adalah varises itu tadi. Selama varisesnya nggak ditangani, ya lukanya nggak akan sembuh-sembuh. Kalau pembuluh darah bocor sih enggak sih, cuma ya ada luka yang nggak sembuh-sembuh aja. Nah itu kalau ngomongin luka nggak sembuh-sembuh, kalau untuk orang mereka yang punya penyakit gula gimana dok? Nah, tambah repot apalagi lagi tambah ada komorbid yang lain, ada sakit gula, tambah lama lagi kan gitu penyembuhannya. Sebaiknya sih tadi komunikasikan ke dokter, kalau ada keluhan sampaikan, nanti kita periksa, kita work up. Jadi ya gulanya ditangani, varisesnya juga ditangani, bareng-bareng semuanya menyeluruh tubuhnya secara holistik kita tangani. Karena mungkin nggak hanya sakitnya, orang sakit kan juga pusing, orang sakit kan juga nyerinya di tempat lain juga timbul, kan gitu. Betul. Bisa pusing, bisa stres ya, juga kalau di konseling juga perlu. Jadi ngefek kemana-mana ya dok ya. Iya. Tapi sebenarnya varises itu munculnya cuma di kaki aja dok. Dalam artian kayak orang pikirnya, oh varises itu ya penyakit di kaki gitu. Dalam artian kayak, oh karena tadi dokter bilangin katupnya bermasalah, nggak bisa nganter balik. Karena memang posisinya kalau kita melihat gaya gravitasi, dia paling bawah kan. Sehingga untuk naik ke atasnya kayaknya susah banget sampai ke jantung. Apakah hanya di kaki aja? Ya, tidak hanya di kaki. Vena bisa terjadi varises, bisa di esofagus ya, saluran cerna ya, esofagus, varises esofagus, ataupun di saluran anal kita, jadi hemoroid, itu juga varises pada pembuluh darah di anus kita, di hemoroid gitu. Jadi tidak hanya di kaki. Oke, itu penyebabnya sama-sama gara-gara permasalahan katupnya atau gimana? Iya betul, sama hipertensi vena, akhirnya katupnya tidak bisa balik ke jantung darah. Oh berarti ini tidak selalu berhubungan dengan gaya gravitasi di mana ini paling bawah sehingga susah naik dok? Betul, kalau di mana letaknya ya sesuai dengan patofisiologinya gimana. Kan kalau kita di kaki, kita bicara varises karena paling sering di kaki, paling bisa kelihatan ya udah dari tadi. Oke. Nah karena banyak yang nggak ngeh ya di awal-awal gejala klinis dan akhirnya tidak hanya muncul di kaki karena di dalam juga bisa terjadi gitu ya, di esofagus dan lain sebagainya. Nah untuk mendeteksi ini sebelum akhirnya kayak ya kalau dia dapat hidayah gitu ya. Dari awal dia mau deteksi dini, itu ada nggak sih dok caranya? Atau kayak kelihatan mulai ada, kayaknya ada guratan-guratan gitu, itu bisa mendeteksi dini nggak sih? Ada pemeriksaannya atau gimana? Ya kan kita harus care ya pada tubuh kita sendiri ya. Siapa yang mau care kalau nggak kita di sini? Betul, jadi kita lihat kakinya, kalau kaki sudah ada kelihatan pembuluh darah kecil-kecil, kok sudah seperti urat-urat kok sudah mulai nongol-nongol, kita harus curiga ke arah varises. Curiga loh ya. Curiga. Kemudian baru konsultasikan ke dokter, dok ini apa, kok pembuluh darahnya mulai kelihatan nongol-nongol, ya nanti akan diperiksa sama dokter. Itu biasanya pemeriksaannya hanya anamnesis kelihatannya aja atau ada pemeriksaan lanjutan? Tentu saja dari keluhan nanti dilanjutkan pemeriksaan fisik. Ya fisik ya dilihat, diraba, kemudian kita lanjutkan nanti ke pemeriksaan penunjang, bisa dengan USG Doppler ya, nanti dilihat
pembuluh darahnya gimana, dipetakan, ada varises enggak, ada tadi DVT di venanya ada enggak, nanti ada pemeriksaan lanjutan. Tidak hanya dengan pemeriksaan fisik saja, ada pemeriksaan penunjang juga. Tapi kalau untuk yang belum kelihatan sama sekali ada gurat-gurat, masih kayak dia setiap tahun katakanlah Medical dia check up. MCU tahunan gitu, medical check up tahunan gitu. Itu meskipun tidak ada gejala, belum ada guratan bisa kedetek nggak dok? Atau Tadi kalau hanya kita kan berdasarkan ada keluhan ya, kalau ada keluhan ya kita work up istilahnya gitu. Tapi kalau tidak ada keluhan ya kita akan fokus pada keluhannya dia apa. Kemudian kalau MCU kan pasti akan diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau memang diperiksa nggak ada ya masa akan kita periksa lebihnya kan enggak. Sesuai dengan proporsional aja. dengan keluhannya ya. Jadi Iya, memang kalau ada mulai guratan-guratan dan Anda rasanya kayaknya sering pegel nih kakinya, nah Anda harus periksakan ya. Siapa tahu ada potensi varises, apalagi dengan faktor risiko yang sudah disebutkan oleh Dr. Jihan tadi ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya, di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar solusi medis modern untuk mengatasi varises. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Jihan Lukmanul Hakim, SPBTKV, dokter spesialis bedah toraks, kardia dan vaskular, subspesialis vaskular dan endovaskular dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke dok. Tadi kita udah ngomongin pemeriksaannya ya, meskipun kalau kita harus nunggu kayak keluhan ada dulu seperti apa sehingga akhirnya mereka bisa mengetahui oh kondisinya seperti ini. Katakanlah oke ini benar-benar udah kelihatan nih, dari fisik aja udah kelihatan bahwa ini benar-benar varises gitu ya. Nah tindakannya itu ada opsi apa aja untuk tindakan varises ini sendiri dok? Jadi untuk varises itu bisa kita lakukan konservatif, bisa operatif. Konservatif sifatnya hanya menghambat perburukan, Baik. tapi tidak mengobati. Penyakitnya masih ada. Tidak menghilangkan ya? Tidak menghilangkan, tapi penyakitnya masih ada. Dengan jalan menggunakan stocking kompresi atau stocking orang mengenal stocking varises. Itu konservatif. Kalau tindakan pembedahan sekarang ini sudah banyak sekali ya tindakannya. Tidak hanya murni hanya stripping aja. Stripping itu diambil pembuluh darahnya yang bermasalah. Tapi bisa kita mengenal adanya RFA, radiofrekuensi ablasi. Jadi diablasi dengan radiofrekuensi. Kemudian kita kenal endovenous laser ablasi. Jadi ablasi menggunakan laser. Kemudian kita menggunakan cryosurgery dengan menggunakan cryo dengan bedah dingin. Ada yang kita mengenal dengan menggunakan lem istilahnya seperti ya, atau sklerotik terapi ya, di pembuluh darahnya dihancurkan dengan suntikan seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa metodenya banyak. Itu metodenya tergantung dari apanya? Maksudnya kayak kondisi keparahan gradingnya atau kondisi apa yang akhirnya atau bisa interchangeable gitu? Semuanya bisa dikerjakan. Baik. Jadi, ya nanti kita komunikasi ke pasien, kita tawarkan bisa ini, mau pilih yang mana. Oh, saya pikir ada kondisi medis tertentu yang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Kalau kondisi masih belum muncul vena yang melebar, masih hanya berupa keluhan-keluhan saja, pasien belum juga mau operasi, nggak kelihatan dok, mau aja dioperasi kan gitu. Akhirnya ya udah dianjurkan menggunakan stocking kompresi, kemudian ubah pola hidup, turunkan berat badan, kalau malam diangkatkan atau dielevasi tungkainya sebelum tidur mungkin ya 30 menitan diangkat, habis itu baru tidur. Itu mungkin gejala-gejala awal masih bisa untuk istilahnya menghambat perburukan. Tapi apabila sudah muncul pembuluh darah yang melebar, pembengkakan tungkai, kemudian sudah ada hiperpigmentasi, menghitam kakinya, kemudian sudah ada timbul luka, ya mau nggak mau terapi pembedahan adalah suatu solusi untuk mengatasi penyakit varises ini. Oke. Nah kalau sekarang sesuai dengan keilmuan dokter, peran bedah toraks kardiovaskular untuk penanganan varises sendiri apakah jadi cara jitu gitu? Kan sekarang kalau banyak orang varises kayak aduh dok sebenarnya yang solusi terbaiknya ini apa gitu. Nah sekarang kalau ngomongin peran dari bedah toraks kardiovaskular gimana dok? Ya kita pentingnya edukasi di sini. Nah betul. Di talk show seperti ini kita edukasi pasien. Kalau memang sudah ada gejala-gejala awal pegel, kakinya berat, alangkah baiknya segera komunikasikan ke dokter. Kalau sudah muncul tadi pembuluh darah yang melebar, kakinya bengkak-bengkak, sudah
menghitam atau perubahan warna, sudah timbul luka, ya nggak mau ya segera ke dokter, terutama ke dokter bedah torakardiak vaskular yang kita akan tangani pembuluh darahnya seperti itu. Itu saya udah nggak kebayang sih masuk hitam, hitam, luka itu kan harusnya udah nggak usah ngerasain dulu deh, pasti looknya aja pasti ada yang beda kan jauh dengan apa yang dirasakan terlebih dahulu gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, ini dari Ibu Ayu. Dok, saya ada varises. Oh, ini baru nih dok, varises vagina dok. Dan kondisi lagi hamil dan HPL udah deket nih dok. Apa saya bisa melahirkan secara normal atau harus sesar? Terima kasih. Tadi kita nggak bahas ini dok. Nggak apa-apa, terima. Ada ya dok? Ya, ada lah. Ini lebih baik dikomunikasikan sama dokter obstetri dan ginekologi pakarnya. Jin ya, baik-baik gimana? Nanti mungkin karena judulnya varises. Ya, varises, makanya semua baik di vagina pun bisa Ini bagian dari varises juga tuh? Bisa. Karena memang venanya yang melebar. Akhirnya ya itu tadi lebih tepat akan disampaikan oleh dokter obstetri ginekologi seperti itu. Berarti ini tidak perlu dijawab ya, atau gimana? Atau maksudnya kalau dari secara umum normal atau sesar atau gimana? Itu kan ranahnya dokter Jin ya? Oke. Maaf ya Bu Ayu, kita nggak bisa jawab ya. Kan ada, nggak hanya ini saja, ada indikator atau faktor resiko yang lain yang pasti akan dinilai oleh dokter obstetri ginekologi. Iya, kan nggak hanya varisesnya, yang lain-lain gimana? Mungkin Bu Ayu kepikiran karena dengerin tema hari ini varises, jadi karena udah ditegakkan diagnosis dari varises vagina dan HPL udah dekat, jadi kayak waduh ini harus tanya ke dokter Jihan kali ya, ternyata harus ke Obgyn ya. Ya nanti ditanyakan aja komunikasi, karena untuk menentukan sesar atau tidak otomatis kan itu ranahnya dokter obstetri ginekologi yang lebih tepat. Baik ya, semoga ini Bu Ayu berkenan ya, silakan tanya ke dokter, harusnya punya dokter Obgyn masing-masing kan ya. Pasti ada ANC-nya, atau natal care-nya kan ada. Komunikasikan nanti biar bisa komunikasi bersama, kalaupun nanti perlu dikonsultasi ke dokter bedah torakardiak vaskular ya kita akan siap. Baik. Jadi nanti multidisiplin gitu. Betul sekali, kita nangani pasien tuh multidisiplin ilmu. Tapi ini menarik dok, jadi saya baru tahu, ya terima kasih Bu Ayu ya. Nah ini ada varises vagina itu nggak sempat bahas ya? Atau kan tadi cuma kayak di esophagus, terus kemudian di hemoroid, itu sama kasusnya itu gimana? Jadi tadi, karena kita orang hamil kan ketekan tadi ya, aliran darahnya pas lagi hamil lagi ya? Harus balik ke jantung, tapi karena dia ketekan, lambat laun, terjadi hipertensi vena, tatupnya melebar tadi. Mana letak vena yang terjadi locus minoris resistensi di tubuh kita tuh ada bagian-bagian tertentu yang mungkin lemah, istilahnya seperti itu, locus minoris resistensi. Salah satunya ibu tadi di vagina, akhirnya nongol, bisa. Berarti gini dok, itu tuh hanya di titik-titik tertentu aja, atau kayak tadi ya kita kan bahas di kaki lah, atau esophagus, terus kemudian di hemoroidnya gitu, terus kemudian ada di vagina ini baru gitu ya, saya baru tahu gitu ya. Berarti tergantung di titik-titik mana itu pembuluh darah bisa muncul di mana aja varisesnya? Betul sekali. Termasuk di semisal ya di area laki-laki ya? Kebanyakan sih vena di ini keluhannya di perempuan. Di perempuan. Ya. Kalau semisal saya vagina perempuan pasti. Iya, vagina perempuan dok. Maksudnya kalau di laki-laki kan kalau nggak salah ada kayak semacam varikokel gitu tuh. Ya. Itu varises juga bukan ya dok ya? Itu pembuluh darahnya ya istilahnya hambatan di venanya juga sama. Iya, varikokel. Varikokel ya. Oke ya. Ini ilmu yang sangat baik sekali yang jadi ilmu kita ya, karena ternyata varises tidak hanya di kaki gitu. Jadi ternyata varises bisa terjadi di banyak titik dalam tubuh kita. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Karena masih bersama kami di Bincang Saat, dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar solusi medis modern untuk mengatasi varises. Masih bersama dengan Dr. Jihan Lukmanul Hakim, SPBTKV, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular, subspesialis vaskular dan endovaskular dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke dok, kapan kasus dari varises ini harus ditangani oleh dokter bedah toraks kardiovaskular ini sendiri? Dalam arti kayak orang tuh ya ini ya tipikalnya orang kita kadang-kadang tuh nunggu sampai muncul luka dan lain sebagainya. Tapi kan harusnya sebelum muncul luka itu kapan sih waktu yang tepat? Maksudnya kayak di awal-awal udah mulai muncul guratan itu harus ke dokter bedah toraks kardiovaskular, atau nunggu nanti setelah udah mulai agak membesar, atau kapan dok? Sejak awal terjadinya keluhan. Sejak guratan tipis itu sudah ada keluhan pegel, sudah ada keluhan kakinya terasa berat.
aktivitas kok tambah berat ya dok, kemudian sore hari kok malam mau tidur tambah sakit, tambah nyeri. Itulah seharusnya pasien aware, kemudian dikomunikasikan ke dokter biar nanti di follow up. Ada masalah apa di kakinya? Kalau terbukti masalahnya varises atau CVI, ya boleh kita kerjakan dari situ. Nanti kita work up. Itu kalau untuk pengerjaannya sendiri, misal kayak si pembuluh darahnya itu yang terjadi varises, dia bisa di-recover di situnya dan dia bisa regenerate atau dibuang atau gimana dok? Tadi teknik pembedahan macam-macam. Oh, baik. Kalau stripping ya kita buang pembuluh darah yang bermasalah tadi. Tapi kalau dengan EVLA, dengan RFA ataupun dengan sklerotik terapi yang bermasalah tadi, istilahnya kita hentikan aliran di situ, dimampetkan biar nggak ngalir di situ. Kalau sudah nggak ada aliran, dia dipaksakan untuk lewat jalur yang lain. Ibarat kata kalau jalur Jagorawi ditutup, otomatis kita bisa lewat ke Jalan Raya Bogor, bisa Jalan Cilengsi, seperti itu. Aduh, saya nggak tahu daerah situ lagi. Gitu ya. Tapi gini dok, ketika itu pembuluh darahnya, kan tadi dokter bilang ada yang dibuang, ada yang nggak, atau tergantung tindakannya. Ya. Itu dibuang atau tidaknya selain karena pilihan tindakannya, itu lihat juga nggak sih kayak kondisi ini pembuluh darahnya kalian masih bisa diselamatkan, oh ini nggak bisa gitu. Itu ada nggak perhitungannya kayak gitu? Jadi nanti kan kita periksa dulu dengan pemeriksaan USG Doppler ya, dipastikan masalahnya di mana, letaknya di mana. Dari situ nanti kita akan bisa menentukan, kita tawarkan ke pasien, ada pilihannya terapi ini, bagaimana. Semuanya tergantung kita edukasi ke pasien dan komunikasi ke pasien. Untuk menyelamatkan sendiri, namanya sudah sakit, sudah bermasalah, itu nggak bisa diselamatkan. Betul. Karena sudah mengalami kelainan, sesuatu yang kelainan ya udah kita buang. Kita jaga yang masih sehat ini biar kita tidak terjadi kelainan. Nah itu dia ya. Masalahnya tuh dok, di luar sana itu banyak orang yang gini, sebenarnya udah kondisinya udah gradingnya udah buruk banget ya. Cuman kan tadi kita sampaikan, oh ada konservatif, ada operatif. Kan ada orang bener kayak no operatif sama sekali gitu ya dok. Kayak saking takutnya atau apalah gitu. Nah kalau udah kondisi buruk terus kayak, dok saya mau konservatif aja. Tapi kondisi udah buruk. Emang mungkin nggak mengobati, tapi hanya membuat itu stagnan di situ aja atau gimana? Iya betul. Jadi menggunakan stocking kompresi atau stocking varises tadi adalah salah satu cara konservatif untuk menghambat perburukan. Bagi pasien-pasien yang memang anti operasi, nggak mau operasi, ya itu salah satu solusi yang kita tawarkan. Ya sudah, kita gunakan stocking kompresi untuk istilahnya mengurangi ya, meredakan perburukan yang akan terjadi. Yang kedua yang jelas adalah perubahan pola hidup, berat badan dikurangi, ya olahraga yang teratur, kemudian jangan berdiri lama, karena salah satu kebiasaannya itu berdiri lama ini yang jadi masalah. Pasti akan pegel dong kalau berdiri lama kan gitu. Itu ya dikurangi, istilahnya sebentar-sebentar duduk, sebentar istirahat, seperti itu. Nah dok, kalau ngomongin kayak pemakaian kayak stocking kompresi itu sendiri, itu ada dua sebenarnya yang di pikirannya orang. Satu itu dipakai setiap saat atau pas mau pergi aja di rumah. Atau kedua, sekarang kan itu dijual bebas tuh dok. Masalahnya kan mulai dari diameter kaki kan harus diukur semua dok. Kayak betisnya lah, pergelangan kaki itu harus diukur. Ya. Masalahnya itu kan banyak yang nggak pakai resep dokter dok. Nah itu gimana? Ya, orang tuh kadang suka jalan pintas, padahal belum tentu penyakitnya itu. Yang penting pakai aja, pegel pakai aja. Ya nggak kayak gitu, nggak semuanya digebiah uyah, istilahnya seperti itu. Ya dipastikan dulu sakitnya benar nggak CVI. Kalau penyakitnya yang lain, masalahnya di arteri, malah nggak boleh pakai stocking kan gitu. Kalau penyakitnya di vena, ya kita pastikan vena yang mana yang jadi masalah. Pertama itu, kalau memang sudah terbukti varises, ya nggak mau operasi pakai stocking, ya monggo aja pakai stocking kompresi. Tapi memang ada istilahnya tekanan ya, kompresinya itu ada ukuran-ukurannya ya, biarkan dokter yang ngukur, biarkan dokter yang nanti memutuskan pakai tekanan yang berapa. Kalau mereknya apa aja ya monggo terserah. Ya monggo aja. Ya. Tapi kalau misalnya tindakan operatif gitu dok, masih ada kemungkinan nggak nanti setelah tindakan itu ada kemungkinan muncul lagi? Karena Jadi faktor varises itu nggak hanya di kaki, bisa di tempat lain. Kalau di kakinya situ kalau sudah dilakukan tindakan, ya kita berhusnudzon insya Allah sih baik-baik aja di kakinya. Betul. Kalau muncul di tempat lain ya oke kita kerjakan juga di tempat lain itu. Makanya intinya adalah jaga pola hidup ya Pola dok hidup. ya. Kalaupun semisal udah ada varises terus kemudian dilakukan tindakan dan sudah sembuh, ya berarti ada warning bahwa harus menjaga pola hidup yang jauh lebih sehat. Olahraga gitu ya, makan yang diatur, jangan berdiri terlalu lama dan lain sebagainya. Kalaupun pekerjaan ya harus Kerja ada ya stretching dikit ya. Dok, ya. Terima kasih dok. Ya. Hari ini banyak dapat ilmu kita seputar varises. Semoga ini menjadi jalan untuk mereka yang
punya keluhan di varisesnya semoga cepat sembuh ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Sentra Terima Medika kasih. Hospital Cisarua. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Jihan, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda bersama keluarga. Di waktu liburan ini jangan kebanyakan berdiri ya, duduk sebentar-bentar biar nggak varises. Sampai jumpa.